sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Film diawali dengan seorang laki-laki yang sedang mengamen. Laki-laki itu bernama James. Terlihat hampir tidak ada satu orang pun yang memberinya uang. James tidak memiliki rumah, sehingga ketika malam hari James tidur di mana saja. Dan ketika pagi hari dia kembali mengamen di tempat yang sama. James tidak pernah dipandang layak oleh orang lain. Dia selalu dipandang sebelah mata dan diremehkan. Jika James tidak mendapatkan uang sepeser pun saat mengamen, dia akan mencari sisa-sisa makanan di tempat sampah. Ternyata James adalah seorang pecandu obat terlarang. James memiliki teman bernama Buzz. Buzz adalah orang yang selalu menawarkan obat terlarang kepada James. Namun saat ini James menghindari Buzz karena dia hanya ingin membeli makanan saat ini. Scene berpindah ke sebuah toko. James ingin membeli makanan, tapi uang James kurang. James mengatakan ia akan menyanyikan satu lagu untuk membayar kekurangan uangnya agar bisa mendapatkan makanan. Tapi penjual itu malah membuang makanannya daripada memberikannya kepada James. Melihat hal itu, James akhirnya pergi dari sana. Ketika sedang mencari tempat untuk tidur seperti biasanya, James bertemu dengan Buzz yang sedang ada di dalam mobil. Buzz menyuruhnya untuk masuk karena pemilik mobil lupa mengunci mobilnya. Buzz lalu menawarkan obat terlarang kepada James. Awalnya James menolak, tapi Buzz terus memaksa James hingga akhirnya James tergoda dan mengkonsumsi obat terlarang itu. Keesokan harinya pemilik mobil datang. Buzz pergi meninggalkan James yang sedang overdosis obat-obatan terlarang di dalam mobil itu. James akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, James dijenguk oleh Val. Val adalah seorang sukarelawan yang membantu James untuk berhenti dari kecanduan obat terlarang. Akhirnya James mau mengikuti program rehabilitasi dibantu oleh Val. James disuruh meminum metadon setiap hari untuk membantu mengurangi kecanduan James terhadap obat terlarang. Val juga mencarikan tempat tinggal untuk James. Akhirnya James mendapatkan tempat tinggal yang layak dibantu oleh Val. James sangat senang dan terharu. James juga diberikan persediaan makanan seperti susu dan sereal oleh Val. James sangat senang dan berterima kasih kepada Val. Scene berpindah saat James sedang mandi. Namun tiba-tiba James merasakan ada orang yang masuk ke rumahnya karena ada suara asing. Karena merasa ada yang masuk, James panik dan mencari ke bagian sudut-sudut ruangan, namun tidak ada siapapun di sana. Namun ketika James masuk ke dapur, ternyata ada kucing oranye yang sedang memakan serealnya. Kucing itu ternyata jinak, lalu James memberikannya susu. Ketika kucing itu sudah selesai makan dan minum, James menyuruh kucing itu keluar, tapi kucing itu tidak mau pergi dari sana. James lalu mengatakan ia akan membiarkan kucing itu tidur semalam di rumahnya dan akan diantar besok pagi kepada pemiliknya. Saat James tidur, kucing itu juga ikut tidur di atas kasur James. Lalu ketika keesokan harinya, James mencoba pergi ke para tetangganya untuk menanyakan apakah ada yang kehilangan kucing. Tapi ternyata tidak ada yang kehilangan kucing. Karena tidak ada yang kehilangan, akhirnya James melepaskan kucing itu karena James harus mengamen untuk mendapatkan uang. Ketika James sedang mengamen, ia bertemu dengan ayahnya. Ayah James meninggalkannya sejak kecil dan ibunya pergi ke Australia. Dan ayahnya menikah lagi. Namun saat ini istri ayahnya atau ibu tiri James tidak suka dengan James karena James adalah seorang pecandu narkotika. James memohon untuk ikut makan malam saat perayaan Natal. Namun James dilarang untuk datang oleh ibu tirinya saat Natal. Ayahnya lalu memberikan James sedikit uang dan mengatakan mungkin nanti pada saat tahun baru James boleh mampir ke rumah ayahnya. Ketika sore hari, James langsung pulang ke rumah. Ketika akan masuk rumah, ternyata kucing oranye itu ada di pojok depan rumahnya dengan keadaan yang terluka. James bingung harus melakukan apa. Lalu dia melihat seorang wanita tetangganya. Tetangganya itu bernama Betty. James berpikir Betty bisa mengobati luka kucing itu. Betty menyuruh James untuk membawa kucing itu ke dokter relawan hewan.
Betty memberikan kartu nama dokter relawan itu. Betty juga memberi nama kucing itu dengan sebutan Bob. Tidak menunggu lama, James langsung membawa Bob ke dokter hewan. Antriannya sangat panjang, sementara ia harus melakukan check up rutin ke Val. Singkat cerita, akhirnya Bob sudah diobati oleh dokter. Tapi ketika akan mengambil obat, James disuruh membayar. James mengira kalau di sini gratis karena kata Betty di sini adalah dokter relawan. James akhirnya membayar dengan menggunakan uang yang diberikan ayahnya tadi untuk bisa membayar obatnya Bob. Pada saat memberikan obat kepada Bob, James sangat kesulitan karena Bob tidak bisa diam dan kabur-kaburan. James membungkus tangannya dengan kain agar tidak terkena gigitan Bob, tetapi tetap gagal. James akhirnya menyerah dan meminta tolong kepada Betty untuk memberikan obat-obat itu. Ternyata ketika diberikan obat oleh Betty, Bob dengan gampangnya meminum obat itu. Singkat cerita, James dan Betty akhirnya mengobrol malam itu dan menceritakan kisah masa lalunya. Keesokan harinya, James pergi check up ke Val. James memberitahu alasan kenapa dia tidak datang check up kemarin. James bercerita kepada Val kalau dia bertemu dengan ayahnya, seekor kucing, dan bertemu seorang wanita bernama Betty. Val langsung memberitahu kepada James kalau saat ini dia belum bisa menjalin hubungan dengan siapapun karena James belum bisa mengendalikan perasaannya. Namun untungnya James ditemani oleh Bob sehingga dia tidak pernah merasa kesepian atau sendiri. Keesokan harinya ketika James angkat berangkat ngamen seperti biasa, James menyuruh Bob untuk main di luar, tapi Bob malah mengikuti James diam-diam. Saat James naik bus, Bob mengejar James dan ikut naik bus. Bob akhirnya menemukan James di bus. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya James mengajak Bob untuk ikut mengamen. Salah satu orang yang ada di dalam bus itu memberi James sebuah tali sepatu untuk mengikat Bob agar tidak kabur ketika di keramaian. Ketika sudah sampai, James dan Bob berjalan untuk ke tempat ngamen biasanya. Karena Bob yang berjalan ke sana kemari, akhirnya James menyuruh Bob untuk naik ke pundaknya. Karena kelakuan Bob yang naik ke pundak James, banyak orang yang tertarik kepada Bob. Orang-orang banyak meminta foto karena orang-orang tertarik kepada Bob. Saat James mengamen, banyak orang-orang yang menonton dan memberi mereka uang. Bob menjadi pusat perhatian orang-orang. Ketika selesai mengamen, mereka menghitung uang dan jumlahnya lumayan. Akhirnya hari ini mereka bisa makan makanan yang enak. James juga membelikan Bob kalung berwarna biru. Keesokan harinya saat mereka akan berangkat ngamen, tiba-tiba Buzz datang menghampiri James. James langsung menegaskan kepada Buzz kalau dia tidak mau berurusan lagi dengan Buzz dan teman-teman lainnya yang pecandu. Buzz lalu meminta tolong kepada James. Dia mengatakan kalau ia tidak punya uang sama sekali. Karena kasihan, James memberi uang kepada Buzz dengan syarat hanya boleh untuk membeli makanan. Semakin hari semakin banyak orang-orang yang menonton James dan Bob mengamen. Bob sangat nyaman duduk di atas gitar. Orang-orang banyak memberikan mereka uang. Dan ada seorang ibu-ibu yang memberikan Bob sekaleng makanan dan sebuah shawl. Saat malam hari sepulang kerja, Betty mengajak James untuk makan malam di rumahnya. Mereka berdua makan bersama dan mengobrol. James bertanya tentang hidup Betty, tapi Betty mengalihkan pembicaraan seperti ada yang disembunyikan. Setelah makan, James pergi ke toko untuk membelikan Bob makanan. Sekarang, James bisa membelikan Bob banyak makanan kaleng karena uang dari hasil ngamen yang lumayan. James juga membelikan bunga untuk Betty. Ketika dia berjalan pulang, James melihat ada orang yang tergeletak di jalan. James menghampirinya dan mengecek orang itu. Ternyata orang itu adalah Buzz, temannya yang pecandu sedang overdosis. Betty juga memberikan napas buatan kepada Buzz sampai ambulans datang. Setelah kejadian itu, Betty menceritakan kehidupannya. Betty bercerita rumah yang ia tinggali adalah rumah kakaknya yang seorang pelukis. Tapi kakaknya meninggal karena overdosis. Karena mendengar cerita miris dari kakaknya Betty dan melihat Buzz hampir meninggal, James semakin bersemangat dan bertekad untuk ingin sembuh dari kecanduan narkotika. Hari terus berganti. Hari Natal pun tiba. James merayakan Natal bersama Betty dan Bob. Mereka menghias rumah dan makan bareng lalu kemudian bertukar kado. James memberikan gelang kepada Betty dan Betty memberikan lukisan kepada James. Mereka pun kemudian berpelukan.
Mereka akhirnya semakin dekat. Singkat cerita, saat malam tahun baru tiba, James datang ke rumah ayahnya dengan membawa Bob. Ayahnya mempersilahkan James masuk, namun James mendapat sambutan yang tidak baik dari adik-adik tirinya. Ketika di rumah ayahnya, Bob kabur dan keluar dari dekapan James karena ketakutan di rumah itu. Bob memecahkan kampas bunga. Karena membuat keributan, James dan Bob diusir oleh ibu tirinya. Dengan perasaan kecewa dan sedih, James keluar dari rumah itu. Keesokan harinya, James dan Bob pergi mengamen seperti biasanya di tempat biasa. Saat mereka sedang ngamen, ada anjing yang buang air di atas uangnya. Pemilik anjing itu juga tidak merasa bersalah sama sekali. Karena hal itu terjadi keributan dan perkelahian antara para penonton dan pemilik anjing itu. Karena situasi itu, James langsung mengamankan Bob di pelukannya. Namun, James tetap ditangkap oleh pihak kepolisian karena dianggap membuat keributan. Karena hal itu, Val datang sebagai jaminan untuk membebaskan James. Namun selama 6 bulan, James tidak boleh mengamen lagi. Val juga menegaskan agar James meminum metadon secara teratur karena kemarin dia tidak meminumnya. Keadaan James sangat buruk karena belum mengkonsumsi metadon. James lalu pergi buru-buru ke apotek dan meminum metadon. Tapi ternyata di sana ada Betty. Betty akhirnya tahu kalau sebenarnya James adalah pecandu. Betty sangat marah kepada James dan mengatakan ia tidak mau berurusan lagi dengan pecandu karena takut kehilangan lagi seperti dia kehilangan kakaknya. James lalu pulang dengan keadaan hati yang hancur, namun untungnya selalu ada Bob yang menemaninya. Mulai hari itu James tidak bisa mengamen, uangnya juga tersisa sedikit. Sementara di sisi lain dia harus membeli makanan untuk Bob juga. Akhirnya James memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. James mendapatkan pekerjaan sebagai penjual majalah. James kemudian dijelaskan cara dan aturan menjual, termasuk dilarang menjual majalah di luar daerahnya. James akhirnya mulai berjualan. Dia dipinjamkan sepeda untuk ke lokasi tempat jualannya. Seperti biasa, Bob menarik perhatian orang-orang yang ada di sana. Akhirnya orang-orang di sana banyak yang membeli majalah James, dan juga ada wartawan yang ingin meliput James dan Bob yang sedang berjualan. Mendengar hal itu, James menjadi tertegun karena selama ini tidak ada yang menghargainya. Namun sekarang ada orang yang menghargainya, dan itu semua berkat Bob. Saat akan pulang, ada 2 orang yang ingin berfoto dengan mereka dan ingin membeli majalahnya. James mengatakan, belilah di orang itu karena ini wilayah tempat jualannya. Dan aku tidak bisa menjual di sini karena di sini bukan daerah jualanku. Tapi orang itu tetap ingin membeli di James. Karena hal itu, James ditegur oleh atasannya dan James tidak boleh menjual majalah selama sebulan karena kejadian itu. Keesokan harinya, James mencoba untuk berbaikan dengan Betty. Saat sedang mencoba berbaikan dengan Betty, James melihat Bob sedang mengejar seekor katak. Karena takut Bob akan memakan katak itu, James akhirnya mengejar Bob dan gagal berbaikan dengan Betty. Singkat cerita, uang James semakin menipis, tapi untungnya masih bisa membeli makanan untuknya dan Bob pada hari ini. Karena uangnya habis, akhirnya James terpaksa melanggar hukumannya dan mencoba mengamen dengan berpindah-pindah tempat agar tidak ketahuan polisi. Karena itu, uang yang didapatkan hanya sedikit dan cukup untuk membeli 1 makanan untuk berdua. Saat ini, James benar-benar kehabisan uang. Dia terpaksa harus seperti dulu lagi, mencari sisa makanan di tempat sampah untuk dimakan. James sangat sedih melihat Bob karena Bob kelaparan, tapi James tidak bisa membelikan makanan untuknya. Keesokan harinya James mulai ngamen lagi walaupun masa hukumannya belum selesai. Saat sedang mengamen, tiba-tiba Betty datang dan marah kepada James karena James melanggar hukumannya. Saat itu juga Betty jujur kepada James kalau dia jatuh cinta kepadanya. 1 bulan pun berlalu. Akhirnya James sudah bisa menjual majalah lagi. Seperti biasa, orang-orang tertarik melihat Bob dan membeli majalahnya. Ada juga seorang anak kecil yang sangat tertarik dengan Bob dan ingin memeliharanya. Ibu anak itu mengatakan ia akan membeli Bob berapapun harganya. Dengan tegas James menolak untuk menjual Bob. Karena kecewa, ibu anak itu marah dan membuang majalah itu. Karena keributan itu, ada seekor anjing di sana. Bob kemudian kabur. Anjing itu juga mengejar Bob.
James terus mencari Bob, tetapi Bob tetap tidak ketemu. 2 hari berlalu, Bob belum juga ketemu dan belum juga pulang. Ketika check up, James curhat kepada Val. Di sisi lain, James dan Bob kini viral di semua media sosial. Hal itu membuat bos penerbit buku berminat untuk membuat buku tentang James dan Bob. Sementara itu, James yang sangat sedih kehilangan Bob hampir saja ingin balik sebagai pecandu. Untungnya, ingatannya dengan Bob menyelamatkannya sehingga dia mengurungkan niatnya. James lalu langsung balik ke rumah. Saat sudah sampai di rumah, ternyata ada Bob di sana. James yang melihat Bob ada di rumah sangat senang. James kemudian memeluk Bob. Keesokan harinya saat check up, James mengatakan kepada Val kalau dia siap untuk tidak mengkonsumsi metadon lagi. Val menjelaskan kepada James tahapan apa saja yang akan James rasakan saat proses itu. Val mengatakan lebih susah lepas dari metadon daripada narkotika lainnya. James bahkan akan mengalami sakit flu yang berkali-kali lipat dan itu akan berlangsung selama 1 minggu. Sebelum menjalani proses itu, James pergi menemui Betty untuk mengatakan kalau ia akan menjalani proses itu. Betty kemudian mengatakan dia akan membantu James dan akan menyiapkan makanan untuknya dan Bob. Selama proses itu, Bob mengalami kesakitan dari hari ke hari. Namun untungnya ada Bob yang selalu menemani James. Akhirnya proses itu pun selesai. James berhasil melewatinya dan berhasil sembuh. James kemudian mendatangi Val dan berterima kasih kepada Val karena telah membantunya sembuh dari kecanduan. Namun saat ini Betty akan pindah dan balik ke rumah orang tuanya. Betty kemudian memberikan alamat orang tuanya dan nomor HP-nya. Betty juga sangat senang karena James berhasil sembuh dari kecanduan narkotika. Di sisi lain, James juga ditawari kisahnya akan dijadikan buku. James juga datang ke rumah ayahnya untuk memberitahu kalau dia berhasil sembuh. James juga mengatakan kalau ia tidak pernah membenci ayahnya. Ayahnya meminta maaf dan berkata dia tidak pernah berniat menelantarkan James. Ayahnya hanya malu karena gagal menjadi seorang ayah. Ayahnya juga sekarang berani mengakui kalau James adalah anaknya kepada istrinya. James dipinjamkan laptop untuk menulis buku, namun ternyata tidak semudah itu. James sering mengalami kebuntuan saat menulis, namun ketika melihat Bob selalu muncul ide-ide baru. Hari terus berlalu, akhirnya hari peluncuran buku James dan Bob pun tiba. Banyak orang yang datang ke acara peluncuran buku itu. Bahkan ayah, ibu tiri dan Betty juga datang sebagai tamu undangan. Semua orang memberikan selamat kepada James. James juga memberikan tanda tangan kepada para penggemarnya dan juga tanda kaki dari Bob. James menjadi sukses dan pindah dari rumah bantuannya lalu membeli rumah baru. Namun sayangnya, Bob meninggal tanggal 15 Juni 2020. Bob meninggal di usia 14 tahun. Kabar duka ini membuat banyak para pecinta kucing sedih karena kematiannya.